Nama saya Mega Deprestio, tapi sering dipanggil Mas Mega. Saya di sini ya tukang seduh atau tukang minuman di tempat sendiri, gitu Mas. Kegiatan saya sehari-hari adalah ya ngebikin produk ya, karena saya suka membuat menu-menu minuman kekinian ya, non kopi. Ya sempet sih kita kalau kepikiran menu kopi apa ya yang bisa kita mix dengan minuman-minuman kekinian, itu sempat terpikirkan. Tapi sempat kita lakukan opsional juga dan momen sih ya, karena kalau menciptakan produk itu memang saya pribadi harus punya mood yang bagus, momen yang tepat. Kalau membuat produk nggak punya momen dan mood kurang bagus, saya rasa rasanya nggak enak. Iya. Itu penting. Iya. Itu catatannya. F&B saya berangkat di tahun 2003. Gitu. 2003 itu kebetulan saya berbarengan dengan bisnis awal produksi dan supply di powder, bahan baku minuman. Akhirnya kita mulai suka. Memang awalnya kita suka, karena kita suka akhirnya ya kita lanjutkan sampai ke tahun ini dengan serius, dan alhamdulillah respon pasar oke. Dan semua orang sudah membuktikan dan mau menggunakan bahan-bahan yang kita produksi sendiri dan kita R&D sendiri. Biasanya orang kalau datang ke sini seperti apa sih cara ngebikin minuman kekinian itu? Ada ya saya beri edukasi secara mendalam, atau ya ada yang kadang serius, ada yang enggak gitu. Cuman memang saya akui kalau di Banyuwangi untuk mengembangkan bisnis minuman adalah mengawali perhitungan HPP ya, modal. Ya. Pertama yang ditanyakan paling dasar customer kesini tuh itu mas ini berapa takarannya, modalnya berapa, harganya berapa, ya itulah kurang lebihnya. So ya catatannya adalah ya kita sebenarnya cuman memberikan intinya bikin minuman seperti ini, HPP-nya segini, jualnya segini. Terus kalau bahannya sudah habis ya jangan nunggu habis, harus beli lagi ya. Misalnya ada yang pakai kopi, ada yang non kopi. Nah awalnya gini mas, kita waktu itu memang lebih fokus ke supply ya, ke supply bahan baku kita, bubuk JPS. Nah orang-orang atau customer itu bilang, mas kenapa sih nggak mau dikasih tempat meja dan kursi aja di pelataran teras ini, gitu, tepatnya di rumah ini gitu. Ya kepikiran akhirnya, oh ya masuk akal, boleh juga gitu. Akhirnya kepikiran, dengan berjalannya waktu saya berpikir, oh kenapa nggak dikasih nama teras Oma aja ya, karena ini lokasinya di teras Oma. Benar. Gitu. Akhirnya mas kira keterusan orang itu mau datang, dan yang nggak bikin saya percaya itu mereka mau datang dan mau ngopi dan mau makan, ada menu makan dan kopi gitu ya, sama minuman kekinian itu. Iya. Yang ini ya menurut saya tuh di luar ekspektasi gitu. Iya. Kok nongkrong di bawahnya pohon cuma dikasih meja, dikasih kursi, mau suka, seneng. Iya. Dan itu rame ya, bukan rame banget tapi rame gitu. Tapi ada kelemahannya mas, pada saat itu hujan, misbar, tetap ya gerimis bubar. Akhirnya dia ngumpul tetap di teras di sebelah ini. Gitu. Nah makanya akhirnya kepikiran mulai menseriusi mas. Tapi dengan berjalan waktu tetap kita ada perincian, perhitungan, modal, angka semuanya. Kita nggak berani menyatakan ya kita harus kafe banget ya. Tapi ya bener disebutnya kafe, tapi kita lebih fokus ke pelayannya, lebih ke kedai kopi shop.
Jadi tempat ini bisa dikatakan semi slow bar kopi gitu sih. Misalnya ada customer waktu datang ke sini dia tanya punya kopi apa aja. Ada kopi Nusantara kah, ada yang single, varietasnya apa, dan mereka selalu nanya jenis kopi apa yang cocok nih kalau gini. Terus ya udah, jadi ya bukan full sloper ya, tapi semi sloper gitu. Bikin minuman terus kita sampaikan rasanya nanti seperti ini tekniknya, udah akhirnya kita sepakat, kita bikin lucu mau yang ini, oke, kita bikin. Lebih ke manual brewing kopi sih sebenarnya Mas, kita berawalnya itu. Jadi lebih customer itu milih sendiri ya, maunya dia itu kayak gimana, Masnya tinggal nyesuaiin apa yang dimau. Iya, karena kita ingin melayani kebutuhan dia itu ngopinya mau seperti apa ya. Ada yang funky, ada yang nggak mau terlalu ini itulah gitu. Kan banyak. Konsepnya sebenarnya saya lebih ke apa ya? Rumah tua, industrial. Dulu klasikal. Aku bisa katakan ini tua ya, rumah tua. Rumah tua yang memang kita pertahankan rumah 70-an ini. Gimana caranya orang bisa menikmati rumah tua yang dulunya memang khasnya Banyuwangi pertama, karena ini rumah pertama di Jalan Agus Salim. Rumah pertama ini bangun begitu. Nah, makanya saya ingin mempertahankan citra rumah tuanya ini dengan konsep ya seperti ini. Jadi rumah tua, terus kita dengan melayani tenis semuanya manual semua. Jadi kopinya kita bikin secara manual itu. Karena saya sendiri manual semua ya. Ya, karena saya pecinta brewing sebenarnya. Oke. Gitu. Ini pertanyaan yang menarik Mas. Kenapa kita bukanya itu dari pagi hingga malam Mas? Jelang larut malam itu kita buka di jam 6 untuk coffee morning. Ada coffee morning? Ya, coffee morning pukul 6 hingga pukul 8. Setelah itu kita lanjut jam reguler, langsung nyambung jam itu hingga tutup di 11 malam. Tapi kalau emang ada yang mau lanjut ya kita terusin sampai bosan, capek sendiri, sampai ngantuk, sak karpe gitu aja. Ya wes, yang penting dia puas ngopi yang dia mau, terus dia ingin rata-rata kesini ingin melepas lelah, terus ingin santai sambil mengerjakan tugas lah macam-macam gitu. Tapi rata-rata semua di sini orang-orang yang datang sih ya sambil main HP, nggak tahu lagi bengong ngapain gitu. Ya biasa lah ya orang-orang ya. Mereka enjoy aja gitu di sini. Ya syukurlah mereka mau ke sini di jam-jam yang mereka sukai. Ada pagi, bahkan customer kita ada dari luar negeri. Ada dari Spain, Jepang, waktu itu Belanda, Jerman. Dia lebih suka ke cappuccino sebenarnya. Kalau yang manis-manis itu dia orang luar nggak manis. Jadi yang menjadi acuan mereka ke sini mesti cappuccino. Dia mau itu. Oke Mas, pembedanya tempat ini di teras Omah ini saya selalu memberikan penawaran. Misalnya Mas Jeffrey mau minum kopi apa nih? Mau saya bikinkan model kayak apa? Nanti sesuai request customer ya? Sesuai request bisa. Dengan menyesuaikan ingredient-ingredient yang ada di sini. Kalau spicy biasanya kita pakai jahe atau mungkin ya sedikit rajangan ya. Rajangan cabai. Tapi ya bukan bikin rujak ya. Kalau katanya orang-orang di sini, Mas ini nggak bikin rujak. Ini bukan. Jadi memang kita ngambil aromanya kan spice gitu dari jahe ginger. Jadi
menyesuaikan mas. Pembeda kita selalu memberikan penawaran seasonal, menu-menu season gitu. Jadi misalnya ini musim panas, Cocoknya apa sih? ya apa gitu. Musim panas gini mas Edi, Sesuaiin musim lah ya. aku menawarkan ke sampean ya misalnya Just Coffee ini, sampean kan bekerja keras setiap hari harus roasting kopi ya kan, wajib nyoba ini gitu kan. Nah cocok nggak? Kalau deal ya kita bikin, tapi kalau masih ragu-ragu ya kita option lagi. Ya. Selalu ada opsi lain. Ya, jadi pembeda kita adalah by request, kita selalu ready. Tapi menyesuaikan mas, bukan semua yang ada diminta di sama ini. itu ada. Misalnya ada apa nih, kita sharingkan dulu, ada biji kopi apa, aromanya apa, terus kita punya apa lagi nih untuk campuran yang lainnya. Menyesuaikan Yang ada di sini lah ya. Cuman non koktail loh ya. Ya. Ya sebenarnya gini mas, yang nongkrong di sini itu hampir semua kalangan mas, kalau aku bilang. Cuman ya kakek nenek nggak mungkin. Ya pasti nggak mungkin. Cuman aku belum pernah nemuin kakek nenek sih. Gitu. Cuman ya hampir semuanya datang ke sini. Itu mulai dari anak-anak sampai yang pekerja. Mas silakan sambil dinikmatin. Oke, thank you. Apa namanya? Just Coffee. You enjoy. Bagi saya circle ataupun community itu penting banget mas. Ya walaupun nggak penting ya gitu. Sebenarnya fokus saya di tempat ini adalah lebih menyajikan produk ini supaya maksimal dan supaya disukai. Misalnya kopi yang seperti sambil minum saat ini, misalnya gimana caranya saya memaksimalkan rasa itu, dan mau ngopi apa sih sebenarnya tergantung kondisi tamu itu. Misalnya lagi lelah, lagi ingin naik mood lagi ya. Saya mempelajari itu. Cuman kalau ngomongin teman-teman komunitas, waktu itu ada komunitas motor yang kebetulan waktu itu saya salah satu anggotanya, tapi sudah resign. Iya. Sudah mengundurkan diri ya, komunitas motor di nggak boleh sebut merek sih ya. Ada komunitas motor CC 250. Jadi itu seluruh Indonesia nasional. Mencakup nasional. Ya, nasional Kalimantan, mulai dari Surabaya, Lumajang, Jember, Bali, itu pernah datang sini mas. Dan dia pernah menandai stiker-stiker yang di pojok sebelah sana. Itu stiker mereka, sisa-sisa. Iya. Gitu. Aku mau sebut merek, nggak enak ini motornya gitu. Jadi motor fairing semua mas, gitu. Ya itu awalnya saya bangun, awalnya dari itu mas, dari komunitas motor. Waktu itu saya motor di sport sih ya. Kalau yang sekarang saya lihat kan Vespa gitu ya, Iya. nyentrik gitu kan. Anak muda banget lah. Gitu. Kekinian juga kan. Nah terus menurut saya penting iya mas, dan dibilang nggak penting nggak gitu. Karena kalau kita notnya buat saya adalah kalau kita terlalu mengandalkan ke komunitas atau circle, ketika kita sudah ditinggal circle misalnya atau ditinggal komunitas kita, mau nggak sih balik ke tempat kita? Itu pertanyaan. Iya. Nah, yang ngebalik lagi ke sini itu adalah sebenarnya kembali lagi ke produk ya mas. Produk termasuk pelayanan, cara dialog servingnya. Misalnya mau apa sih kesini, mau ngopi apa, misalnya mau makan yang nggak berat apa. Gitu. Di sini pun ada makanan beratnya gitu, ada nasi gitu, nasi ayam geprek ada, tapi kalau nggak mau nasian ya paling mie sama kentang, udah itu aja. Kita nggak punya roti bakar, belum. Ada rencana tapi ya? Insya Allah ada rencana, cuman ya lihat nanti gitu, karena kan kalau saya lihat saat ini momennya roti bakar lagi naik, lagi hype. Ya lagi hype. Cuman kalau saya harus ikut ke sana, berarti kan saya nggak punya pembeda. Nah itu berarti ya itulah yang saya tetap pertahankan tempat ini, ya itu
dengan adanya sesuatu yang baru, saya akan tetap mempertahankan ini pembedanya gitu. Selama ini kita targetnya adalah bukan sekedar cuan gitu ya, atau money oriented gitu. Kalau kita lebih ke money oriented berarti kita kembali lagi apa yang mau disampaikan ke customer atau di F&B itu apa, kita nggak akan terpenuhi. Ya sebenarnya kita ingin memperkenalkan sih ya, memperkenalkan produk-produk yang sudah kita buat sendiri, bahkan mulai dari minuman yang langsung bisa diminum dan yang belum bisa diminum. Misalnya seperti bahan baku kita yang kita produksi, walaupun kita punya kopi-kopi yang juga masih ada hubungan sama keluarga atau pertemanan gitu, juga ingin memperkenalkan kopi lokal di Banyuwangi. Tujuannya memang itu sih. Misalnya di sini ada nama yang saya pakai, salah satunya tempat wisata yang saya buat nama Blue Fire Agent. Yang ini saya mau bikin. Jadi tampilan dari Banyuwangi ya. Khasnya Banyuwangi kan kalau dari wisatawan mungkin pengen lihat Blue Fire. Ya sebenarnya itu sih tujuan kita, bukan sekedar cuman ke arah itu. Cuman kalau untuk arah ke cuan atau money oriented itu akan mengikuti gitu. Tapi kalau kita selalu money oriented, kita nggak akan fokus ke apa yang kita sampaikan ke customer. Nyambung nggak mas? Ya harapannya berarti ngenalin Banyuwangi ya? Ya lebih mengenalin Banyuwangi, terus mengenalin ya produk yang ada di sini. Pesan dari saya buat teman-teman semuanya pelaku F&B, entah yang kopi dan makanan atau ya semuanya lah F&B ya. Jadi kita jangan terlalu memikirkan money oriented dulu sebelum kita mempertahankan bentuk bisnis kita ini apa, yang mau kita sampaikan itu apa. Jadi kalau ngomongin hasil itu akan mengikuti apa yang mau dijual gitu. Okay. Jadi bukan semata-mata kita mengejar untung dulu. Karena pesannya gini mas, bisnis apa sih yang bagus gitu? Ya bisnis besok yang dijalankan. Tapi jangan pernah berharap kalau bisnis itu langsung untung. Gitu. Sama dengannya adalah sudah siap rugi nggak bisnis? Itu dari saya. Untung pasti, tapi untuk rugi siap nggak? Ya siap. Karena nggak mungkin ya di dunia F&B itu tidak ada kerugian. Benar, nggak mungkin untung terus. Karena ya itu juga nggak mungkin untung terus, karena saya sendiri sudah pernah mengalami hingga ya lumayan lah mas. Kalau ngomong kerugian gitu, ya pernah merasakan kerugian. Apalagi kita sendiri zaman pandemi waktu itu ya, banyak yang mengalami gulung tikar sampai bahkan ada yang belum tikar. Tugas kita adalah survive aja, bertahan. Oke, buat kalian teman-teman pecinta kopi mania yang suka nongkrong, pantengin terus kegiatan Cafe Teras Oma di Instagramnya, follow @cafe.teras.oma, Cafe Teras Oma, follow, jangan lupa. Alamat kita tetap di belakang kampus Unpad Banyuwangi, Jalan Kyai Agus Salim nomor 40.